Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufar Farisi Suseno, absen 35 dari kelas 11 TKP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho lahir di Suriah, Utsmaniyah pada 23 September tahun 1865 dan meninggal di Mesir pada 22 Agustus tahun 1935. Ia adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Biografi Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap yakni Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Gelarnya adalah Sayyid, sehingga Sayyid Ridho biasa dipanggil Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho dilahirkan di sebuah daerah bernama Qalamun yang terletak tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon. Kelahirannya bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal tahun 12.882 Hijriah, yang dalam kalender Masehi bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 1865 Masehi, dan ia wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah yang bertepatan dengan pada tanggal Agustus 1935 Masehi. Meskipun sudah tutup usia, namun perjuangannya tetap berlanjut. Perjuangannya membawa pembaruan yang dilanjutkan oleh para murid, orang-orang yang terpengaruh olehnya, dan para pembantu Islam pada masa sesudahnya. Di tempat kelahiran Qalamu, Rashid Ridho mulai belajar membaca dan menulis serta selanjutnya menuntut ilmu di Tripoli pada Al-Syaikh Mahmud Nasabat. Ia berhenti sebagai pelajar sebelum memperoleh ijazah keguruan karena orang tuanya berkeinginan keras atas Rashid Ridho bekerja di kantor pemerintahan dan membantunya dalam penyelesaian berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan dan orang banyak. Semasa kecil, Rashid Ridho dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Di tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini selain dari bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Prancis. Dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama, juga ada pengetahuan-pengetahuan modern. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Tetapi pada itu hubungan dengan Al-Syaikh Husain Al-Jisr berjalan terus, dan guru inilah menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui sejarah Al-Urwah Al-Wuthqa, pemikiran-pemikiran pembaruan yang ia peroleh dari Al-Syaikh Husain Al-Jisr dan kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh mempengaruhi jiwanya. Rashid Ridho mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan itu ketika masih berada di Suriah, tetapi usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, ia memutuskan pindah ke Mesir. Muhammad Abduh pada bulan Januari tahun 1898, ia sampai di negeri gurunya ini. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur yang diberi judul Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wuthqa, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah yang masuk dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham-paham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Tetapi selain dari ide-ide, Al-Manar juga mendukung artikel-artikel yang dikarang Muhammad Abduh sendiri. Demikian juga tulisan pengarang-pengarang lain.
Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.